layak kita puji dan kita sembah. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Kembali kita renungkan firman Tuhan dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Setiap orang dapat merasa lelah, bahkan ayat yang ke-30, orang-orang muda yang erat kaitannya dengan sebuah kekuatan itu bisa menjadi lelah, ya. Bukan lelah secara fisik, tapi lelah di dalam jiwa atau kehilangan semangat. Nah, mengapa seseorang dapat menjadi lelah? Ya, karena kekuatan manusia itu terbatas. Ya, Yesaya itu memberi gambaran di ayat-ayat sebelumnya, di ayat pasal 40 tentang bagaimana
manusia di hadapan Tuhan itu begitu kecil dan sangat lemah. Dikatakan bangsa-bangsa itu hanya setitik air dalam timba, ya begitu kecil dan lemah. Dan orang bisa menjadi lelah karena memikul beban yang berat, ya, bekerja keras untuk hasil yang tidak memuaskan, ya, rutinitas yang membosankan, saudara, tekanan hidup, masalah, konflik keluarga yang tidak selesai, lalu penyakit yang tidak kunjung sembuh bisa membuat kita lelah. Dan rasa lelah itu membuat kita tidak berdaya. Ya, ketika kita dalam keadaan yang lelah, disuruh bekerja, pasti hasilnya tidak maksimal atau bahkan menjadi berantakan. Nah, meskipun sebenarnya banyak orang yang merasa dirinya kuat, tapi satu kali pasti akan merasa lelah. Nah, banyak orang juga ingin supaya lepas dari rasa lelah itu, tapi tidak mengerti caranya, saudara, ya. Kalau kita dengar akhir-akhir ini orang sering berkata healing atau refreshing, menghilangkan penat di dalam jiwa, ya, saudara, ya. Namun seringkali itu malah membuat semakin lelah, ya, semakin penat. Nah, firman Tuhan memberitahu bagaimana supaya kita dapat lepas dari rasa lelah itu. Nah, kekuatan kita terbatas, itu dapat hilang, saudara, bisa berkurang, sehingga itu butuh untuk diisi ulang. Lalu Yesaya pasal 40 ayat 31 berkata, "Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Kekuatan kita dibaharui ketika kita menantikan Tuhan. Nah, bukan berarti ini tindakan yang pasif, ya, menunggu saja dan tidak melakukan sesuatu. Justru ini adalah tindakan yang aktif, saudara. Menantikan Tuhan itu, ya, berarti kita berharap kepada Tuhan. Nah, saudara, kita tidak dapat berharap kepada Tuhan kalau kita tidak percaya kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya kita perlu belajar senantiasa percaya kepada Dia. Kita tidak mudah percaya kepada Tuhan kalau kita tidak mengenal Dia dengan baik. Nah, jadi menantikan Tuhan itu adalah satu tindakan yang aktif. Ya, kenapa kita harus belajar mengenal Dia dengan baik sehingga kita dapat mempercayai Dia sepenuhnya dan kita dapat berharap kepada Tuhan. Ada banyak hal yang bisa mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Itu sebabnya kita perlu senantiasa untuk terus berharap, menantikan Dia sampai kita mendapatkan pertolongan. Nah, orang yang menantikan Tuhan itu seumpama burung Raja Wali. Saudara tahu burung Raja Wali itu adalah burung yang kuat, yang bisa hidup sampai usia 70 tahun. Ya, tapi dia harus memutuskan keputusan yang penting untuk lanjut sampai 70 tahun atau mati pada usia 40. Ketika paruhnya sudah mulai bengkok, bulunya sudah mulai tebal, dan kukunya sudah mulai tidak tajam lagi, saudara. Nah, dia harus memutuskan untuk naik ke gunung batu dan membuat sarang di sana. Dan dia harus memulai transformasi yang menyakitkan, ya. Dia harus patokkan paruhnya sampai lepas dan menunggu sampai itu tumbuh kembali. Dia harus cabut kukunya yang sudah nggak tajam itu dan menunggu sampai tumbuh kembali dan mencabut semua bulu-bulu yang ada di tubuhnya dan menunggu sampai itu tumbuh kembali. Dan itu memerlukan waktu yang lama, saudara, dan membutuhkan kesabaran. Dan ketika itu dia bisa lewati, ya, kekuatan burung Raja Wali itu dibaharui sehingga dia menjadi kuat lagi seperti pada waktu dia masih muda dan bisa melanjutkan umur sampai sekitar 70 tahun. Nah, kita diumpamakan seperti burung Raja Wali. Ketika kita menantikan Tuhan yang mengalami transformasi yang menyakitkan, saudara, ada banyak hal yang memang perlu kita lepaskan dari dalam diri kita. Ya, dosa, beban yang merintangi kita. Ya, kita juga perlu melepaskan pengampunan, saudara, yang seringkali membebani kita. Nah, ketika kita berharap kepada Tuhan, ketika kita menantikan Tuhan, itu akan memberikan sukacita kepada kita. Ketika seseorang menjanjikan pertolongan, kita merasa senang, kan, lega, ya. Nah, di dalam Roma pasal yang ke-13 berkata, "Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam
pengharapan ya. Dalam bahasa Indonesia masa kini dituliskan supaya dengan kuasa Roh Allah kalian makin berharap kepada Allah. Jadi ketika kita berharap kepada Tuhan, ada sukacita yang muncul dari dalam diri kita, ada semangat yang baru untuk kita terus percaya kepada Tuhan dan semakin kita berharap kepada Tuhan. Ya, Allah menjanjikan pertolongan yang besar ya saudara. Dalam Mazmur pasal 46 ayat yang pertama berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Haleluya, kita dapat memegang janji Allah dan kita terus dapat berharap, percaya sepenuhnya kepada Dia. Ya, karena kekuatan energi kita bisa habis, kita perlu dibaharui terus kekuatan kita. Supaya apa? Ketika kita berjalan ya tidak menjadi lesu seperti kata Yesaya pasal 40 ayat 31. Dan ketika berjalan tidak menjadi lelah. Nah, perjalanan kehidupan kita itu menuju satu tujuan, yaitu panggilan sorgawi. Dan biarlah jangan sampai kita berhenti di tengah jalan karena beratnya beban yang kita pikul, saudara. Dan kita kelelahan sehingga kita tidak dapat melanjutkan perjalanan kita. Namun biarlah kita senantiasa menantikan Tuhan sehingga kekuatan kita dibaharui dan kita sampai kepada panggilan sorgawi itu. Puji nama Tuhan, biarlah hari-hari ini, masa-masa yang mungkin sulit bagi kita, yang bisa membuat kita menjadi lelah, biarlah kita terus menantikan Tuhan dan kekuatan kita terus dibaharui seperti burung Raja Wali. Puji Tuhan, ini menjadi perenungan kita bersama, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu, Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik yang menjanjikan pertolongan demi pertolongan dalam kehidupan kami. Ajar kami percaya, ajar kami berharap senantiasa kepada Tuhan dan tidak mengandalkan manusia. Dan kami akan melihat pertolongan-Mu akan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, kami terima berkat firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.